Hello guys, ketemu lagi sama gue Yoka. Kali ini kita mau ngomongin tentang target transisi kita pas jadi programmer. Batasannya adalah programmer yang gue maksud adalah kayak programmer yang biasa ada di startup-startup ya, kayak web atau application programmer. Oke, pertanyaan adalah kenapa? Kenapa kita harus tentuin target? Karena eh, bakal kerasa berat banget kalau misalnya kita nggak punya target yang jelas gitu. Beratnya gimana? Em, Beratnya itu adalah ibaratnya gini, ibaratnya kayak kita disuruh naik kapal gitu, kita disuruh berlayar tapi kita nggak punya targetnya gitu, kita cuma ya udah kayak ngapung-ngapung aja di laut gitu, ngelihat tiap hari survival, belajar sesuatu yang baru gitu, tapi nggak punya target yang jelas dan itu bakal capek banget. Yang kedua, target kita transisi ini kan sebenarnya pengen jadi programmer ya gitu. Nah ini bisa-bisa kalau kita ngambil target, kita bisa cuma kasihkan belajar aja, kasihkan belajar 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 tapi akhirnya nggak jadi programmer. Ntar bakal gue jelasin juga kayak kenapa ini bisa agak bahaya ya. Yang ketiga adalah kayak tempat kerja pertama kita itu bakal nentuin banget karir kita itu ke depannya kayak gimana. Kayak selama gue jadi programmer kan beberapa saat yang lalu tuh akhirnya gue mulai bergabung ke recruitment gitu kan. Kayak interview segala macam gitu. Dari sana secara nggak sadar gue akan membandingkan sama yang gue interview kayak dia udah ngapain aja ya selama sekian tahun gitu. Dan kadang-kadang gue ketemu orang yang eh, bisa dibilang lebih lama pengalaman daripada gue atau sama gitu, tapi kok dia misalnya cuman kayak taunya bagian kulitnya aja kayak gitu. Terus kadang-kadang juga kalau misalnya kayak kita salah milih perusahaan itu, kita bisa jadi nggak terlalu banyak ngopreknya di sana atau nggak terlalu banyak dapat projectnya, akhirnya kayak learning curve-nya kita, apa yang kita pelajarin jadi lebih sedikit dibandingin yang seharusnya kita pelajarin, karena krusial banget tantangan pertama ya. Nah, ini yang kayak tadi gue bilang, bisa jadi juga kayak kita kecapean di tengah jalan, seperti lari lari terus gitu, tapi nggak ada finishnya, jadinya agak repot juga kan. Terus jadi targetnya gimana? Kalau menurut gue dari pengalaman gitu, targetnya itu adalah kita jadi junior programmer di tempat yang minimal salah satu dari dua ini. Yang pertama, tempat itu harus punya proses mentoring yang bagus, atau kita tahu kalau bisnisnya itu solid dan dia lagi mau lepas landas. Nanti akan gue jelasin kedua ini kenapa kita targetnya harus salah satu dari ini gitu. Bagus banget kalau misalnya bisa dua-duanya, tapi kalau nggak salah satu aja gitu. Karena kan kita junior itu sebenarnya daya tawarnya agak lumayan dikit ya. Dan ini harus digarisbawahi bahwa ini junior programmer. Lebih dari itu ya bagus, kalau enggak ya ya udah gitu. Nah, pertanyaan adalah kenapa junior developer? Jadi dari pengalaman gue itu bakal kayak susah banget kalau misalnya kita dapetin kemampuan di atas junior developer tanpa punya pengalaman kerja. Kenapa? Eh, karena pertama kita biasanya nggak punya mentor ya. Yang kedua kita nggak punya peers gitu. Kalau misalnya di perusahaan yang bagus, ketika kita akan masukin satu code gitu, eh, suatu program, biasanya itu akan ada proses review. Nah, ketika ada proses review itu, teman-teman kita itu nanti biasanya yang di sana akan kayak ngasih pendapat gitu. Oh ini oke ini, oh ini ada yang kurang, oh ini kenapa nggak diginin aja gitu. Dan asumsinya ketika semuanya itu adalah programmer yang emang dia pengen kerjanya itu jadi programmer gitu ya, yang ngoding, yang dia tiap hari belajar, hal itu tuh akan ngebantu banget buat kita berkembang. Makanya kita akan butuh banget kolega buat ini. Jadi kalau misalnya kita belajar sendiri, kita baca-baca buku gitu, tapi nggak pernah kerja bareng orang, nggak pernah bikin produk bareng orang, nggak pernah ngatasin masalah yang ada di tanda kutip dunia nyata gitu, nah itu bakal susah banget berkembangnya gitu. Mungkin bisa kita belajar sendiri terus jadi kayak junior, sorry, jadi kayak mid level gitu, di atasnya junior gitu. Tapi itu mungkin akan butuh waktu lebih lama dibandingin ketika kita udah masuk ke satu perusahaan atau satu tim. Nah, tadi kan ada dua opsi ya. Minimal punya salah satu. Yang pertama itu adalah kita incer yang punya proses mentoring yang bagus. Itu. Karena kenapa?
Karena gue beberapa waktu lalu pernah dengar juga gitu kayak kuliah, kalau misalnya kita jadi programmer kuliah sama enggak gitu. Itu yang eh, kuliah itu ibaratnya kayak ngasih tahu apa yang kita nggak tahu gitu. Nah, kalau kita kan tadi kan belajar sendiri, terus kita kan nanti kayak masuk satu perusahaan gitu. Itu kan hitungannya kan kita anak baru kan, anak baru gitu. Mungkin kalau misalnya kenapa anak baru karena ya itu kerjaan pertama kita di bidang ini. Gitu. Kalau misalnya kita bukan anak baru, mungkin berarti butuh kita bukan transisi ya gitu. Kita udah seasonal programmer dan itu beda lagi. Gitu. Biasanya kalau anak baru ini kita nggak tahu nih, kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu gitu. Kayak contohnya adalah misalnya dulu waktu gua masuk itu, karena gua belajar sendiri kan, gua nggak tahu tentang kayak single responsibility gitu. Atau kayak gua nggak tahu tentang kayak bedanya primitif sama complex data type itu apa secara underlying structure gitu. Secara yang dia dalamnya kayak gimana sih itu nggak tahu dan itu koneksi gua sama interaksi gue sama peers gue sama teman-teman yang ada di company gitu yang ngajarin itu gitu atau kayak misalnya gimana caranya ngubah dari requirement ke yang kita pengenin. Nah, dan kenapa kita kalau bisa yang proses mentoring yang bagus itu adalah karena mentor kita biasanya kalau yang di perusahaan yang mentor yang bagus ya ketika kita masuk itu kita akan diassign ke satu ada istilahnya biasanya kayak buddy gitu atau mentor atau apapun itu. Nanti yang akan coba ngarahin kita gimana caranya kita bisa adaptasi ke code base yang ada di sana itu. Ngarahin itu diarahin ya, jadi ibaratnya kayak, oh lu nggak tahu ini, coba deh belajar ini. Oh lu nggak tahu ini, coba deh belajar ini. Kayaknya ini lebih bagus deh. Oh yang ini jalur ini nggak efisien gitu. Coba mendingan kayak gini aja. Oh ini nggak akan kepake. Oh ini kayak gimana gitu. Nah dan itu bukan nyuapin ya. Kalau nyuapin itu kan ibaratnya kayak kita dikasih lihat kan kayak ini nanti kerjanya kayak gini 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 enggak. Biasanya itu yang mentor yang bagus itu akan ngarahin. Karena kenapa ngarahin? Karena sebenarnya ketika kita masuk ke satu perusahaan itu udah diseleksi kan dan kita punya kemampuan dasar di sana gitu. Misalnya kita ngelamar sebagai junior front end developer web itu biasanya ya perusahaan yang menerima kita itu udah tahu bahwa kita udah punya kemampuan dasar paling nggak bisa nge-translate ngubah dari mock-up-nya itu kayak kita dikasih gambaran nanti bakal kayak gini bentuknya ke webnya itu kayak gimana kodenya itu. Pertanyaannya adalah sekarang gimana cara kita tahu suatu perusahaan itu bagus proses mentoringnya. Yang pertama itu kita bisa baca-baca di internet sih tentang culture perusahaan itu. Kayak contohnya kayak di ruang guru itu eh, tempat kerja gue sekarang kita punya podcast tentang di perusahaan ini di ruang guru tuh ngapain aja sih kayak front endnya kenapa pakainya ini kan agak-agak nyentrik ya di sana kayak tagnya itu. Terus kayak back endnya kenapa pakai Go kenapa pakai Kubernetes yang kayak gitu-gitu sih biasanya ditanya. Terus kayak culture-nya gimana. Nah itu bisa dibaca-baca atau dilihat kayak gitu. Biasanya hampir setiap perusahaan tuh punya sih kayak gitu. Nah terus bisa juga kita nanya pas interview gitu. Kan biasanya kalau interview itu kita akan ini kan. Pertama kan kita kayak ditanya-tanya sama mereka biasanya ya. Habis itu biasanya kita akan diminta untuk bertanya balik. Nah salah satu pertanyaan yang bisa kalian ajuin adalah kayak kalau misalnya keterima gimana sih 3 minggu pertama kita di sana gitu. Nah, itu kita bisa lihat jawabannya. Kayak misalnya, oh kita akan di-assign buddy mas, misalnya. Oh nanti akan kayak gini gitu. Wah kalau junior itu ekspektasinya kayak gini, nanti akan kayak gini, proses onboardnya itu kayak gini, 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 gini. Kalau misalnya mereka bisa ngasih jawaban yang kira-kira memuaskan, itu udah bertanda bagus sih gitu. Tapi kalau misalnya kayak jawabannya cuman kayak, eh, oh iya mas kita masuk, dikasih laptop, terus ya udah nyemplung aja mas, nanti coba-coba gitu. Kalau ada pertanyaan baru nanya gitu. Nah itu udah kayak bendera kuning ya gitu, kalau sampai ada yang kayak gitu gitu karena nggak masuk sang signing. Tapi yang kayak gitu juga sebenarnya eh, bisa tadi kan opsi pertama ya ada opsi kedua ini kita pilih perusahaan yang bisnisnya solid dan mau lepas landas gitu. Jadi yang ibaratnya kayak ini oke nih kita tahu nih dia oke bisnisnya gitu kita dia misalnya iklannya banyak atau misalnya mungkin bukan iklannya sih kayak idenya itu oke gitu. Dan dia tuh kayaknya mau lepas landas gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Karena biasanya kalau perusahaan yang udah kayak gini tuh, orangnya udah mulai lumayan banyak ya. Karena orang mulai lumayan banyak, kita bisa dapat mentoring juga dari sana.
Dan yang kedua, biasanya kayak perusahaan gini tuh, pace-nya itu pace-nya itu apa ya, kayak kecepatan geraknya itu kenceng gitu, dan kita dipaksa untuk belajar lebih banyak. Dituntut untuk banyak eksplorasi, karena orangnya itu nggak terlalu banyak biasanya. Yang kita dia, kita orangnya ada banyak, tapi nggak sebanyak itu juga, karena bisa itu kayak tumbuhnya cepet banget. Dan ketika kita masuk tempat kayak gini, eh, kita bakal bisa belajar lebih banyak karena orangnya kurang gitu. Kalau kita kita nunjukin potensi di sana, biasanya kita akan disuruh ngerjain banyak hal nih, gitu. Nah, di samping itu ada satu hal yang mahal banget sih tentang ini, yaitu adalah kita bakal bisa ngelihat kayak perubahan dari code base dari yang berantakan jadi rapi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika kita bikin satu startup gitu ya, itu biasanya awal-awal itu programmernya biasanya kan kita nggak punya nilai tawar gitu kan. Saya kayak dulu ada satu company gitu, dia bikin ini kayak cerita dari temennya, kayak eh, dia mau bikin satu perusahaan gitu, idenya bagus, ide bagus, tapi waktu awal-awal mau hiring itu eh, mereka tuh kayak nggak bisa nge-hiring gitu loh, jadi kayak daya tawarnya kurang. Udah ada startup-startup gede kan, yang unicorn-unicorn itu udah ada gitu. Jadi mereka mau coba dapetin karyawan baru, engineer baru itu kayak engineer yang ngedaftar itu bahkan ngedaftar pun nggak ya, biasanya kayak malah disamperin gitu engineer kalau misalnya dalam tahap ini gitu. Dan karena kita kurang bersaing, dapat engineer yang agak lebih susah gitu. eh, itu akhirnya yang masuk pun kualitasnya biasanya belum terlalu bagus gitu. Jadi yang masih bahan mentah gitu loh. Mungkin dia punya potensi tapi masih belum jadi gitu. Dan biasanya udah begitu, udah misal dia baru mentah gitu bahannya, bahan engineer gitu, udah gitu deadline-nya ketat, makanya biasanya awal-awal tuh code base-nya itu akan berantakan. Gitu. Karena yang dituntut itu adalah fiturnya keluar dulu cepat, yang penting keluar dulu marketnya mau ini gitu. Dan gue pernah denger tentang ini di satu talk dari Hack Factor. Jadi waktu gue dulu pertama kali mau jadi programmer, gue coba cari-cari gitu kan. Kayak nyari ini gimana ya, kalau mau jadi programmer caranya gimana. Dan waktu itu kebetulan ada salah satu talk gitu dari Hack Factor gitu. Hack Factor itu nih kayak coding bootcamp kalau pernah dengar. Jadi kayak coding bootcamp itu tempat kursus gitu lah ya. Jadi kalau bahasa Indonesia tempat kursus buat programming gitu. Dia kayak ngundang orang, programmer yang udah emang kerja di dunia nyata gitu, di satu perusahaan, dan si programmer yang diundang itu dia bilang, kalau lo mau kerja, coba cari perusahaan yang bisnis solid dan dia mau take off gitu. Karena yang kayak tadi gue bilang yang di atasnya itu, kita bisa ngeliat gimana caranya ngubah dari code base yang berantakan jadi rapi, dan ketika code base yang berantakan itu kita tahu nih kayak ini pain pointnya kayak yang bikin susahnya itu di sebelah mana, yang nggak bagus itu di sebelah mana gitu. Karena ketika kita ngebaca artikel tentang kode yang berantakan sama kita hidup dari kode yang berantakan gitu sehari-harinya gitu, itu akan beda banget gitu. Trauma yang dihasilkan itu akan beda. Kalau misalnya kita baca artikel itu cuma kayak tahu, oh iya ini nggak bagus. Tapi kalau kode berantakan kayak kita ibaratnya kayak ke bawah mimpi. Ini nggak bisa nih kayak gini, nggak bisa nih, ini pusing banget kayak gini. Jadi kayak gitu. Kita kan bisa ngelihatnya. Gitu. Nah, cara cari tahunya gimana? Ini agak tricky ya gitu, cara cari tahunya. Kita mungkin bisa cari tahu itu dari kayak analisis saja, kayak perusahaannya gimana, dia apa yang mau dia jual, apa yang gimana kondisi sekarang. Kayak contoh kasusnya dulu gue kenapa milih ruang guru itu, eh, gue dulu senang banget kayak baca-baca di Coursera segala macam gitu. Dan akhirnya kan waktu itu kan gue DO segala macam, mutusnya di programmer, terus kayak gue pengennya mikir, oke kalau gue kerja gue menjadi programmer, gimana kalau misalnya gue nyari perusahaan yang kayak gitu. Karena gue tahu bahwa satu dia ada manfaatnya, kedua eh, di Indonesia ini belum ada yang solid gitu. Padahal ini sebenarnya ini bisa ngebantu banyak orang gitu, karena dia sebenarnya punya nilai nilai tambah yang gede ke masyarakat yang emang ini itu belum ada gitu. Itu udah ada beberapa pilihan sebenarnya. Kayak dulu kan ada kayak ini juga ya, ada kayak Zenius, Pintaria gitu. Cuman waktu itu yang eh, akhirnya berjodoh sama gue tuh Ruang Guru gitu.
berdasarkan yang kayak tadi gue coba analisis perusahaannya kayak gimana, terus kayak eh, dia marketnya kayak gimana segala macam. Dan habis itu ada pertanyaan lain kan kayak gimana sih kalau gaji gimana? Tadi kan ngomongnya target itu kayak lebih kayak ke posisinya kan. Posisinya posisi posisi junior, terus kayak eh, posisi juniornya di perusahaan yang kayak gimana. Sekarang masalah gajinya gimana gitu. Kalau menurut gua, buat transisi kayak gini, itu gaji itu bukan prioritas gitu. Yang paling penting adalah dapat salah satu dari dua di atas, atau malah dapat dua-duanya. Dan selama gajinya nggak di bawah UMR, itu ambil aja gitu. Iya, mungkin bakal banyak perusahaan yang nawarin gaji lebih gede. Atau misalnya kayak ada perusahaan yang korporasi kayak gitu juga nawarin gaji gede, terus satu lagi yang nawarin gaji itu cuman kayak berapa, 7 juta atau berapa. Atau yang nggak jauh-jauh dari UMR gitu. Kalau menurut gue sikat aja. Kita transisi ini eh, itu paling penting itu adalah gimana caranya kita dapat tempat yang bagus buat kita berkembang selama 2 tahun pertama gitu. Dan percaya sama gue, ketika kita benar-benar kayak grow di sana, 2 tahun ini kita berkembang, kita belajar banyak hal, itu kerjaan bakal datang sendiri gitu. Apalagi kalau kita punya kayak LinkedIn gitu, bakal banyak banget yang nawarin, bakal banyak banget yang mau nggak di sini, mau nggak di sini gitu. Dan yang itu satu. Yang kedua, sebenarnya kayak gaji program itu biasanya nggak akan sedekat itu juga sama UMR gitu. UMR itu kan sebenarnya kayak di ini kan, kayak di standar bahwa ini kalau mau hidup bisa hidupnya pas-pasan itu kayak gini gitu. Gaji programmer biasanya nggak akan sedekat itu juga. Jadi nggak perlu dipikirin gaji soalnya sikat aja, hajar aja. Jadi kayak waktu itu gue ada kayak ini ya, ada kayak temen gue kolega di sini, dia waktu masuk itu junior. Gitu. Dia pindah dari satu perusahaan, lumayan terkenal juga perusahaannya. Dia ke ruang guru itu ditanyain gitu. Dia ditanya kayak, lu katanya mau belajar gitu. Sekarang gue mau nanya ke lu, kalau misalnya di sini lu bakal dikasih banyak banget kesempatan buat belajar, tapi gaji lu diturunin, lu gimana? Nah, dia bilang, gue mau nyari mentor, gue nggak peduli gaji gue turun apa enggak. Dan sekarang dia udah mid level sih di ruang guru gitu, dan berkembangnya pesat banget. Nah, harus dicatat juga ya, itu kayak tadi itu sebenarnya cuma kayak nanya doang gitu loh. Di akhir hari gajinya dia nggak turunin, malah dinaikin sih waktu pindah ke ruang guru. Jadi kayak gitu. Gaji belakangan, percaya sama gue, nanti bakal ada saatnya gaji lu naik dengan sendirinya. Nah, info aja, kayak dulu gue pilih yang mana, gitu. Kan saat tadi kan gue udah ngomong gitu kan, kayak ngomong ada dua opsi gitu. Gue dulu milih yang kedua. Iya, nah tadi gue udah jelasin juga, kayak gue di ruang guru dan itu capek banget, capek. Jadi kayak banyak banget yang harus dipelajarin, banyak banget kayak dikasih targetnya ini yang itu kayak tadi itu kayak di luar kemampuan gue kayak contohnya aja waktu itu itu ada orang baru datang kayak senior gue baru datang jago gitu. Kalau misalnya itu biasanya kita kan kode kita kan diperiksa dulu ya sebelum sebelum kayak masuk ke production gitu kan. Dulu gue pernah diperiksa itu sampai 3 hari diperiksa gitu. Dan itu gue bingung kayak cara nyelesainnya gimana gitu. Tapi gue gak nyesel karena di sana itu gue belajar banget banyak banget. Karena waktu itu senior gue juga kayak ngasih arahan, ini harusnya kayak gini, gini, mendingan kayak gini deh. Coba deh ekspor ke sini gitu. Dan itu gue gak sama sekali ngancam tentang itu. Jadi kalau misalnya ada tadi bisa salah satu dari yang tadi opsi yang bisa dapat, hajar aja sih gitu. Dan yang paling pengen gue tekanin terakhir adalah pilih tempat yang pas karena yang tempat pertama kita itu akan menentukan karir kita tuh ke depannya kayak gimana. Kayak beneran itu penting banget. Pilih tempat-tempat yang bagus yang antara eh, dia mentoringnya bagus atau yang dia mau take off gitu guys. Beneran. Oke, mungkin kayak gitu aja kali ini tentang target transisi jadi programmer. Semoga berguna. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dah.